Shalom, berjumpa lagi dengan saya Joseph Paul Zhang, apologet Kristen. Hari ini kita akan belajar membedakan kata Tuhan dengan kata Allah. Banyak orang, baik orang Kristen, orang Islam, orang Indonesia, semua membedakan kata God dengan Lord, mereka kebingungan. Padahal itu sebuah kata yang jelas berbeda dan berasal dari kata dasar yang juga berbeda. Di dalam bahasa Indonesia kita tahu kata Tuhan berasal dari kata Lord dalam bahasa Inggris dan Kurios dalam bahasa Yunani dan Adonai dalam bahasa Ibrani. Sedangkan kata Allah berasal dari kata dewa atau God, berasal dari kata Elohim dalam bahasa Ibrani dan Theos dalam bahasa Yunani. Nah, dari kata dasar dan asal muasal terminologi kata ini yang sangat berbeda, maka sebenarnya kita bisa membedakan. Saat di Alkitab ditulis Tuhan, saat di Alkitab ditulis Allah. Orang-orang, baik orang Islam maupun orang Kristen, mereka bingung sebab mereka mencampur adukan kata Tuhan dengan kata Allah. Terutama di dalam penginjilan dan apologetik, ketika orang Islam menuduh orang Kristen mengarang bahwa di mana ayatnya Yesus menyebut dirinya Tuhan. Ini kan pertanyaan yang sangat bodoh sekali. Zakir Naik, Moko Kinta, Irena Handono, ini orang-orang yang sangat bodoh sekali. Sudah jelas Yesus berkata, "Akulah Tuhan" di dalam Yohanes 13 ayat 13. Masih mau tanya di mana ayatnya berkata Yesus adalah Tuhan? Di mana ayatnya, di mana saya tunjukkan, mereka ngeyel. Itu Tuhan berasal dari kata Tuhan. Lah, memang Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Emang mau dari kata apa lagi? Itu memang Tuhan, Kurios, Lord, Adonai. Jadi saudara jangan bingung dengan kata Tuhan. Memang Yesus berkata di dalam Alkitab dengan jelas, "Akulah Tuhan." Kalau kamu memanggil Yesus sebagai Tuhan, maka kamu adalah hamba sahaya. Kalau saya memanggil Yesus adalah Tuhan, maka saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah abdinya Tuhan. Kalau saya memanggil Yesus adalah Kurios, maka saya adalah doulos, pelayan, budak. Kalau saya memanggil Yesus sebagai Adonai, maka saya adalah abdi. Jadi jangan bingung dengan kata Tuhan ini. Sudah jelas sekali, ya. Ketika di dalam Matius 4 ayat 10 Yesus mengatakan, "Engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu." Artinya Yesus berkata, kamu hanya menyembah kepada Tuhan, Kurios. Ya, tentu saja kita menyembah kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita menyembah, kita menurut, kita melayani. Hanya kepadanya lah engkau berbakti. Berbakti artinya apa? Melayani. Hanya kepada Tuhan kita melayani. Makanya Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi, melayani dua Tuhan. Kepada Mamon dan kepada Allah. Mengapa? Karena kita hanya bisa mengabdi kepada Tuhan kita saja. Nggak ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, yang satu gajinya lebih besar, satu gajinya lebih kecil, Anda akan dengan yang gajinya lebih besar, yang lebih menguntungkan Anda. Dan tentu saja yang lebih menguntungkan Anda dan kepadanya Anda menurut, dialah Tuhan Anda yang sejati. Makanya Anda tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pengakuan di dalam kekristenan sangat jelas sekali bahwa Yesus adalah Tuhan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Lord, Kurios, Adonai, maka engkau akan diselamatkan. Jadi jangan dicampur adukan. Yang kedua adalah kata Allah. Allah adalah serapan dari bahasa Arab. Yang di dalam bahasa Indonesia yang asli sebenarnya adalah dewa. Dan di dalam bahasa Inggris God. Dalam bahasa Yunani Theos. Dalam bahasa Ibrani ada dua, El atau Elohim. Dalam bahasa Aram, Elah. Jadi bahasa Arab berasal dari campuran bahasa Aram dengan bahasa Yaman. Sehingga dari bahasa Aram dengan bahasa Yaman ini jadilah kata bahasa Arab
yaitu sekitar tahun 500 setelah Yesus. Jadi kurang lebih 100 tahun sebelum Muhammad lahir. Nah, jadi di daerah Arab sana mereka sudah mengatakan kata Allah atau Elah atau Elohim, dan dalam bahasa Ibrani sama ya. Nah, Yesus ini di Arab, orang-orang Kristen di Arab sebelum Muhammad lahir sudah menyebut Yesus sebagai Allah, sebagai Allah, sebagai Allah, tergantung bagaimana aksen daerah Anda. Kalau orang Yaman akan sangat bagus sekali bilangnya, tapi kalau saudara orang Jawa akan bilangnya Allah. Jadi Allahu Akbar. Orang-orang Sunda mana bisa bilang Allah seperti orang-orang Arab melafalkan. Orang Sunda berbeda dengan orang Palembang berbeda dengan orang Madura, orang Madura berbeda dengan orang Ambon ketika melafalkan kata alif lam lam ha atau Allah ini. Ya. Nah, jadi saudaraku, terutama orang-orang yang sedang membingungkan Anda dengan istilah bahwa Allah adalah nama dari Tuhan Islam, itu salah. Karena Allah bukan sebuah nama, melainkan sebuah title. Sama seperti presiden, itu adalah title. Namanya Jokowi, namanya Clinton, namanya Nixon, Presiden Nixon, itulah adalah title. Sama dengan Allah, itu adalah sebuah title. Kata Tuhan juga sebuah title. Nah, jadi saudaraku, apakah arti Allah ini? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Allah disebut sebagai sesembahan. Namun itu salah. Mengapa? Karena tidak semua Allah itu adalah sesembahan. Tapi mengapa dia disebut Allah? Karena dia mempunyai sesuatu yang ilahi. Maka dia disebut Allah. Al-Ilah. Alif lam ha. Ya, jadi sang Allah itu merupakan kalimah isim. Ketika alif lam bertemu dengan alif lam ha, maka alifnya teredusir menjadi alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Allah berasal dari kata al-ilah, sang ilah. Jadi ada banyak sekali ilah di muka bumi ini. Saudara tahu ada banyak sekali disebut Elohim di dalam Alkitab, tidak hanya untuk Jehovah, tetapi untuk roh-roh yang lain. Misalnya arwahnya Samuel. Kalau saudara lihat di dalam kisah Saul memanggil arwah Samuel melalui tukang tenung di Endor, maka Samuel juga disebut sebagai Elohim. Aku melihat sesuatu yang Elohim, kata perempuan tukang tenung ini. Musa juga disebut Elohim, ya. Jadi ada banyak sekali Elohim. Yehovah berdiri di sidang Elohim. Jadi ada banyak sekali Elohim. Jadi apakah Elohim itu sesembahan? Bukan. Elohim adalah sesuatu yang ilahi, sesuatu yang roh, yang spirit, sesuatu yang spirit yang punya pengaruh, yang mempengaruhi bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, baik itu baik, baik itu jahat. Makanya Tuhan Yehovah, Adonai Jehovah, di dalam firman Tuhan melarang kita untuk pergi kepada Elohim bangsa-bangsa lain. Dan semuanya itu disebut Elohim atau Allah. Nah, lalu siapakah namanya? Nama Elohim dari orang Israel adalah Tetragrammaton Yod He Vav He. Menurut aturan Masora, membacanya adalah Yehovah, bukan Yahweh. Yahweh adalah sebuah turunan aksen dari bahasa Yunani justru. Tapi yang benar adalah Yehuwa. Kemudian kalau saudara lihat, lalu apakah nama Allah Islam? Nggak ada. Allah Islam bingung dengan namanya, nggak punya.
Ya, ada yang bilang 99 nama Allah, ada yang bilang namanya berapa. Tetapi Elisa kenapa bingung? Dia pokoknya mencari sesuatu yang belum ketemu. Ya, jadi dengan sudah membedakan kata Tuhan dengan kata Allah ini, saudara kan bisa tahu kapan Alkitab menuliskan kata Tuhan, ya, kapan Alkitab menuliskan kata Allah. Nah, saudara juga akan menemukan lagi kata TUHAN huruf besar semua. LAI sudah jelas menuliskan bahwa kata TUHAN huruf besar semua mewakili kata Yehova. Tetragramaton Yod He Vav He. Mengapa demikian? Karena orang Yahudi sendiri tidak pernah menyebutkan Yehovah dengan mulut mereka. Jadi mereka begitu ketemu Tetragramaton Yod He Vav He, mereka akan langsung berkata Adonai. Jadi orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sudah tahu Adonai Elohim, artinya Yehovah Elohim. Namun pada kenyataannya di dalam Alkitab, baik di zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah Elohim, Yehovah Elohim tidak pernah ngemis-ngemis minta disembah seperti Allah Islam. Allah Islam bolak-balik berkata, sembahlah aku sebab aku yang hak. Sebab itu seperti Firaun, sama seperti Allah-Allah dunia, sama seperti penguasa-penguasa yang haus dengan kekuasaan. Tetapi Yehovah Elohim dan Yesus Kristus tidak pernah minta untuk disembah. Perintahnya adalah kasihilah, sayangilah Tuhan Allahmu. Namun saudara tahu, setiap orang yang datang bertemu dengan Yehovah Elohim selalu tersungkur dengan penuh penyembahan. Semua orang yang datang kepada Yesus selalu tersungkur dengan penuh penyembahan. Bahkan ketika orang mau tangkap Yesus, mana Yesus? Dan Yesus berkata, ego eimi. Dan mereka semua terjerembab, jatuh ke belakang. Mengapa? Karena Yesus penuh kuasa. Karismanya adalah karisma Allah sendiri. Dan sampai bahkan ketika Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dan ia bertemu lagi dengan Yesus, ia pun tersungkur menyembah Yesus. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus di perjalanan ke Damsyik, ia pun tersungkur. Ketika saya bertemu dengan Yesus, mata saya tak kuat menatap, saya hanya tersungkur dan menangis. Karena ada kasih yang begitu hebat melanda hidup saya, yang membuat saya bisa mengampuni semua musuh-musuh saya. Demikian, saudara harus bisa membedakan kata Tuhan dengan Allah. Pengakuan sebagai Tuhan itu lebih penting daripada mengakui Yesus sebagai sesuatu yang ilahi. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan sangat penting. Mengapa? Karena dengan mengakui Yesus adalah Tuhan, artinya saudara mengabdi kepada Tuhan Yesus. Dengan mengakui Yesus sebagai kurios, berarti saudara adalah doulos, saudara adalah budak. Seluruh hidupmu, ya, waktumu, harta bendamu, keluargamu, seluruh cita-citamu itu milik Tuhan, bukan milikmu lagi, ya. Tapi kalau saudara menjadikan Yesus sebagai Elohim tanpa menjadikan Yesus sebagai Tuhan, artinya saudara sedang menjadikan Yesus sebagai jimat, sebagai pesugihan. Makanya engkau tersesat. Tetapi ketika engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan tunduk, taat, dan engkau akan selalu berkata, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Demikian, kiranya Tuhan Yesus memberikan penerangan, Roh Kudus memberikan penjelasan kepadamu, Roh Yesus memberikan wahyu kepadamu, sehingga saudara mengerti apa yang kita bicarakan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.